Yo guys, welcome back. Goldice is back. Ya, how are you everyone? Oke, di video kali ini kita akan membahas Bitcoin ya. Banyak soalnya yang request. Oke, langsung aja kita buat. So, ini terlihat uh, not looking good ya. Ini terlihat it's over ya, actually. Mari kita find out. Nah, sebelum itu mungkin gua akan ke yearly candle dulu karena kita harus mengetahui di mana sih gitu loh. Kita bermain gitu loh, ya kan? So ini adalah 2021 Bitcoin candle actually yang gue pakai sebagai range. Ini kita deviation, backup, langsung ngepump atas, nge-wick, habis itu ke mid range lagi. Pingpong ya so far, tapi dalam jangka waktu yang panjang ya kan. So di sini udah jelas clear actually untuk yearly range yang gue pakai. Dan di bear market itu sebenarnya ini kalau misalkan lu pakai ini ada 5 menit time frame, actually lu akan jadi buyers di sini. Ya, anggaplah di tahun 2024 ini kita ranging aja di sini ternyata. Ya, lalu yearly 2025 open ya kan. Breakdown langsung ngepump. Ini di mine. Nah, kita kalau misalnya kita berbicara untuk yearly candle. Oke, it's terlalu jauh ya. Kita yang penting tahu besok mau kemana kan gitu. Langsung aja kita ke daily. Nah, tentu aja gue di sini nyari reaction ya, mencari reaction. Dimana reaction terbaik itulah yang gue pilih menjadi key level gue gitu loh. Reaksi terbaik, oke? Like always. Ini gue akan cari, tentu aja di mid range ini penting sekali ya. Di mid range ini penting, jadi gue mark out, ya kan? Ini kelihatan clean range sih menurut gua, dan gua juga udah update di Twitter. Lu bisa cek aja. Nah, di sini gue perjelas lagi ya. Ini waktu Bitcoin di tahun 2021 ya. Bull run 2021 sampai 2022. Ini terlihat di respect sekali mid range-nya ya. Di respect support, deviation, reclaim, push higher ya kan. Ini deviation, ini retest karena sini ada SR. Jadi clean SR ya untuk kalau gue lihat pribadi sih di mid range ini clean SR di area 48 sampai 46. So skenario-nya banyak sih di sini, nggak langsung jadi dalam sehari ya. Karena ini yearly range ya. Bitcoin aja udah 4 bulan dan 5 bulan di sini. Ini terlihat akumulasi ini. Ya kan nanti kita find out. Nah, di sini juga terlihat ada rejection ya kan. Ini waktu 2024 Januari kayak. Ya Januari 2024 yearly open di sini ya kan. Pump hard. So, range kita udah punya, key level box kita udah punya. Ya kan? Skenario apa yang akan terjadi untuk Bitcoin. Lu lihat sini ada SR dan kita mau di sini juga ada SR lah. Ya kan? Support resisten. Apa sih yang biasanya SR lakukan? SR lakukan biasanya deviation atau enggak di week reclaim lagi. Ya kan? Tergantung time frame-nya. Sekarang let's see. Kalau gua menurut gua sih kita tuh is not over yet untuk downside-nya. Tapi tergantung mungkin Bitcoin up dulu ujung-ujungnya ke sini gitu loh ke SR. Karena magnet kan SR kan support resisten gitu ya. Jadi banyak buyers and sellers. Probably kita sekarang di atas, so di sini banyak buyers yang nungguin. Ya kan? Mungkin kita bisa kasih sedikit pemanis untuk tren model begini. Ya kan? Tren model begini anggaplah itu adalah sebuah liquidity yang harus disamperin gitu. Ini ada neckline sebelumnya ya kan, lower sebelumnya. Kita Bitcoin ini dalam sehari udah turun sampai 18 sampai 20% ya kan, is wow, jarang sekali ya. So kalau menurut gue skenario yang akan terjadi untuk short term ya, kemungkinan kita tuh cuman di sini-sini aja. Kalau misalkan kita memang mau deviation di sini ya, ini key levelnya, ya kan? Kita konsolidasi di sini orang-orang pada ngelong short, dan ternyata back below lagi ya sama aja kayak di sini modelnya sampai di sini nih, ya kan?
Jadi kita samakan aja yang di sini. Jadi kita bisa ke bawah untuk accumulation karena clean SR yang tadi gue show ya kan, resisten support. Atau mungkin kita bakal ke yearly open dulu, kemungkinan bisa jadi yearly open di sini nih. Ini gue mark out yearly open ya. Jadi area-area penting dan interesting aja sih yang gue cari untuk saat ini ya, untuk saat ini. So Bitcoin probably kita ini adalah key level lah, ibarat key level untuk lower high-nya. Kalau misalkan kita bisa yang namanya nge-reclaim ini, so pasti kita mungkin bisa ngetes SR ini juga. Ini kan deviation nih, support sekarang jadi resisten begini modelnya. Kan breakdown again, breakdown lower low, ini confirmnya kan gitu. Ini stop loss-nya udah send it ke SR ini. So mungkin ini adalah sebuah akumulasinya ya kan, sebelum kita akhirnya let's fucking go full send. Kalau misalkan ini gua lebih perdalam lagi, ini bisa jadi juga ya modelnya begini lah. Apa sih biasanya ini terjadi gitu ya kan. So yang kita ngelihat sekarang adalah ini adalah lower sebelumnya ya kan. Bitcoin close candle di sini higher, bisa jadi ini sebuah akumulasinya, ini manipulasinya nanti mungkin higher lagi akumulasinya, manipulasinya di sini breakdown, udah deh gitu loh. Kita bisa scalp short untuk ke SR ini plus yearly open. Untuk dari sini nanti kita bakalan find out gimana developer low time frame-nya. Untuk saat ini udah lower low gitu loh. Untuk udah lower low, ketika kita punya nice reaction dan deviation di sini ya udah ke sini lagi kan. Selama ini kita pingpong aja bos, pingpong. Yes. Nah, ini adalah skenario SR. Di sini gue melihat banyak reaksi di high time frame, especially di daily ya, daily time frame. So, like that ya. Jadi anggaplah ini sebuah key level lu pengen tahu di mana Bitcoin akan price actionnya, maksud gue ya, sebelum mungkin kita akan bertahan di lower high sebelumnya. Ini adalah sebuah wick doang, nge-wick ya kan, nge-wick kita konsolidasi di sini untuk membuat manipulasi dan retest SR sebelumnya ya kan, sebelum lower low lanjut breakdown. Nah di sini kita akan lihat find supportnya. Nah itu untuk Bitcoin di high time frame SR yang gue dapat. Untuk resisten, actually resisten Bitcoin itu nggak terlalu kuat ya. Ini resisten juga, nah ini juga resisten ya. Anggaplah ini range kita ini dah kita bermain di range itu, nah gitu. Dan juga kemungkinan untuk range yang ini kata gue sih clear, dan Bitcoin lihat seperti capitulation ya. Kita lihat di 2021 ini kita down. Kemungkinan is not over yet ya. Kemungkinan is not over yet gitu loh. Lo kalau misalkan kalau time frame ini total meskipun di 1 menitnya ini downtrend, maksudnya nggak pernah ngambil high-nya, jadi probably kita bisa aja lower low dari sini, slowly bleed. Everyone udah bored, udah bosen di market ya kan, udah get out, cut loss, everything happen. Dan di sini ada deviationnya, everything start the beginning dari sini. Oke, untuk Bitcoin actually di situ aja. Nah sekarang gue nggak mau catch knife ya di sini, actually danger. So ini gue delete ya, karena kita udah tahan, udah paham. Dan another scenario actually di sini bisa jadi, ini kan kita berbulan-bulan Bitcoinnya. Berapa bulan ini Bitcoin next di all time high-nya, ya kan? Ini bisa juga kita ungkapkan kalau ini adalah sebuah akumulasi gitu, ya kan? I don't know, gua nggak tahu ya benar atau enggaknya ini sebuah manipulasinya. Anggaplah manipulasinya itu sampai yearly open di sini, akumulasinya sampai yearly open ya kan.
Karena di sini kita lihat ini adalah high Bitcoin yang untap, yang belum disentuh gitu loh, yang belum tersentuh. Jadi mungkin aja who knows, kita eh, berbulan-bulan, butuh 2 bulan lagi kita konsolidasi di sini ya kan. Oh, ibaratnya kita berbulan-bulan konsolidasi di sini, membuat orang-orang pada bosen borot gitu kan, Bitcoin crypto scam nggak naik-naik, ini gimana kan, altcoin berdarah-darah. Kemungkinan kalau misalkan Bitcoinnya konsolidasi di sini, altcoin bisa pumping ya kan, sebelum breakout and clean back out this high. Kalau probably menurut gua sih begitu ya untuk Bitcoin. Kalau another skenario-nya, so far gue belum dapat karena memang ya kalau misalkan gue kalau time frame 4 jam, gue delete semuanya dulu, gue nyari key level ya kan, key level yang biasa kita pakai dari sini udah clean breakdown. Sebenarnya bisa aja ini sebuah deviation tapi nggak ada gitu loh, nggak ada reclaimnya ya, jadi nggak bisa dijadikan deviation gitu loh. Dari sini kita resisten, ini support, ini support, ini support, deviation, dan akhirnya sell off. Nah ini adalah key levelnya kalau menurut gua, karena lower low. Nah ini lu bisa lihat, sorry, ini May low yang bisa dijadikan contoh gitulah ya kan, perkecil. Nah ini gue perjelas lagi, you can see di sini key level kita reject dan ternyata sell off, dan di sini ada gap kan, gue bilang udah mention ketika kita ngambil gap itu udah namanya resisten. Ini key level jadi resisten, mungkin begini ya sebelum sell off, ternyata tidak ada begitu gitu loh, langsung sell off dia. Gap udah tertutup, orang-orang udah pada max long, dan ternyata memang pasti begitu kan. Dimana sih point interesting lu, disitulah dihajar sama market gitu. Nah sekarang ini lower high sebelumnya kan gitu. Nah dengan pemanis, anggaplah ini sebuah trend line yang dimana lu bermain ya kan. Oke, Bitcoin clean sekali ini. Di sini juga oke, di sini juga ada yang namanya order block 42 yang orang-orang pengen kan. Ini order blocknya gue perpanjang. Actually ini order blocknya tidak direspek ya di daily, tidak direspek. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita tambah hilang, misalkan ini kan ada lower high sebelumnya kan, ini adalah lower high sebelumnya, dan kita berhasil reclaim, ternyata back down again ya, ini udah confirm lower low ya kan, plus di sini ada order block ya kan, ya yearly open modelnya begitu. Atau ini lower high sebelumnya, ini sebuah deviation di combo dengan ini ya kan, kita bisa yang namanya high lagi ke key level sebelum akhirnya down lagi kan gitu. Simple ya kalau Bitcoin. Actually simple kalau misalkan lu lihat dari high time frame dan key level. Yes, kalau misalkan kata gua sekarang sih lu perhatikan aja di low sebelumnya ini, kita bisa berhasil untuk reclaim low itu di mixing dengan breaker low time frame, dengan liquidity, dengan demand high time frame dan low time frame. Untuk sekarang masih kata gua konsolidasi di sini, breakout, ternyata breakout, breakdown again, udah deviation, akumulasi, manipulasi, distribusi. Nah bisa jadi seperti itu, or bisa jadi lower low dari sini slowly bleed sebelum akhirnya reversal. So untuk video kali ini segitu aja sih. Kalau kata gue, mark aja nih lower high sebelumnya dan demand di sini, serta yearly open, dan juga SR yang di area ini, dan juga SR. Jadi kalau kata gue sih double ya, double. Kalau misalkan kita mau capitulation actually diginin sama Bitcoin, gue inget dari zaman 2021 itu didamin kayak gini, baru dari claim slowly gini konsolidasi,
Kalau misalkan kata lu market bull run sudah selesai, kalau kata gue sih belum. Karena kalau di bigger picture Bitcoin ini normal. Kita turun itu normal. Kan kita udah rock and roll gitu. Rock and roll, turun, semakin besar konsolidasinya, semakin besar move-nya nanti gitu loh. So, keep on AY. Untuk altcoin kata gue sih kesampingkan dulu altcoin. Kita uh, temukan jawabannya di Bitcoin dulu aja. So, don't forget like, comment, and subscribe. Goldas out. Thank you so much. Bye bye.